Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang saya hormati Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet Kerja, saya hormati Pak Polri, Jaksa Agung, dan para gubernur seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita selesaikan bersama-sama dalam rangka menindaklanjuti keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, juga yang kedua dalam rangka mempercepat program-program yang ada di pemerintahan. Yang pertama, minggu yang lalu setelah kita mulai yang namanya operasi pungutan liar. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa yang namanya pungutan liar, yang namanya pungli, ini bukan masalah soal besar kecilnya, tetapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Baik yang kecil-kecil urusan 10.000, ada yang urusan 50.000, ada yang urusan 100.000, ada yang urusan juta. Tapi melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Ini bukan masalah urusan 10.000, tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan jika dimintai pungutan, dan ini pada akhirnya akan menimbulkan sebuah ekonomi biaya tinggi yang nanti akibatnya akan menurunkan daya saing ekonomi kita, daya saing ekonomi Indonesia. Dan pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita sudah menganggap itu sebuah hal yang normal-normal saja, yang biasa saja, dan kita permisif terhadap pungli itu. Sebab itu pada hari ini saya mengajak para gubernur untuk membicarakan langkah-langkah konkret di daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan izin-izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan di pelabuhan, di kantor, di instansi, hal yang bahkan di rumah sakit, hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi, harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan. Dan dengan keterpaduan itulah nanti kita harapkan operasi pemberantasan pungli ini akan semakin efektif. Yang kedua, yang berkaitan dengan perizinan. Perizinan ini juga keluhan yang ada ini masih banyak sekali, yang nanti larinya juga ke pungutan liar, yang larinya ini akan menghambat investasi di daerah. Saya ingin ingatkan
karena ini banyak juga yang menjadi kewenangan gubernur, bupati, dan wali kota. Saya berikan contoh saja izin yang berkaitan dengan manufaktur, izin yang berkaitan dengan industri. Saya baru saja tadi pagi bertemu dengan investor. Mereka hitung izin itu hampir 2.000. Lembarnya bisa sampai 20.000 lembar. Kalau dari pusat diturunkan sampai ke daerah. Kalau seperti ini kita terus-teruskan nggak akan tahan, investor nggak akan tahan. Sehingga indeks daya saing kita, indeks kemudahan berusaha di Indonesia itu memang masih jauh sekali. Ease of doing business di negara kita masih rankingnya masih 109. Sebelumnya 120, kemudian melonjak dikit menjadi 109. Thailand 49, Malaysia 18, Singapura 1. Perlu saya ulang-ulang supaya kita bisa melihat diri kita sendiri. Memang izin ini yang harus segera disederhanakan dan segera disimpulkan. Di semua tempat ada, ternyata ada untuk mengurus, untuk mendirikan sebuah industri, apalagi dalam skala besar, dari izin yang namanya dinas perindustrian, dinas perdagangan, kesehatan, lingkungan, naker. Lah ini yang menyebabkan semakin ruwet. Sekarang saja yang namanya rekomendasi itu bisa kayak menjadi izin. Syarat bisa menjadi kayak izin. Ini yang harus dibuktikan. Saya berikan contoh, karena pagi tadi keluarnya sekitar itu. Mendirikan bangunan, ada parabolanya, minta izin sendiri urusan parabola. Ada hotel, membuat kolam renang, izin sendiri urusan kolam renang. Ada hotel, ada restorannya, izin sendiri untuk urusan restoran. Nah, kalau diterus-terusan kayak gini udah percuma kita mau marketingi, memasarkan, menginformasikan bahwa negara kita ini ramah terhadap investasi, negara ini welcome pada investasi. Prakteknya masih seperti ini. Jadi syarat-syarat itu bisa menjadi izin. Ini kalau nggak dikontrol oleh kepala daerah, coba Pak Gubernur panggil saja kepala dinas, cek saja di bupati wali kota, di dinas-dinas, karena yang bekerja di sana. Syarat bisa menjadi izin. Rekomendasi teknis sudah kayak ngurus izin. Ada itu hanya lampiran-lampiran. Pada saat kita mengajukan itu harusnya sudah sama. Dulu di pusat kan juga sama. Ini kan kita masih juga mau lihat lagi, mulai minggu depan kita mau konsentrasi di situ. Yang syarat-syarat bisa menjadi izin, rekomendasi bisa kayak ngurus izin, nggak bisa diterus-teruskan. Saya kira itu sebagai pembuka, masih banyak hal yang akan saya sampaikan.